Terlihat saat itu Gopi yang baru saja turun dari sebuah kereta. Gopi pun berusaha untuk menelpon Ahem. Gopi pun menyampaikan bahwa dirinya telah sampai di stasiun, dan di saat ia ingin berbicara panjang pada Ahem, namun sayang baterai ponsel miliknya sudah habis. Gopi pun merasa panik, lauk keluarganya pasti tak akan bisa menghubungi dirinya karena baterai handphonenya sudah habis. Gopi pun mematikan handphonenya itu. Gopi yang saat itu tengah mencari keberadaan ibu mertuanya yang telah 1 hari meninggalkan rumahnya. Gopi pun bingung saat itu harus mencari kemana sang ibu mertua. Sementara itu, Dapa pun menelpon bos tempat ia bekerja dan menghabarkan bahwa ia tak bisa masuk kerja karena ingin mencari keberadaan Kokila, sang ibu mertua. Sementara itu di lain tempat, nampak rasa puas dan bahagia terlihat di wajah Pripti yang melihat foto Kokila terpampang jelas di berita orang hilang di salah satu surat kabar di kota itu. Dan tak lama kemudian Rada pun menelpon sang kakak yang memberitahukan kepanikan semua orang di rumah di tempat kediamannya tentang hilangnya Kokila yang tak kunjung pulang. Lalu Rada bertanya pada sang kakak perempuannya itu, rencana apa yang akan ia lakukan lagi. Namun belum saja Rada mendengar balasan kata dari sang kakak itu, tiba-tiba sang bibi datang dan meminta dirinya untuk menemui sang nenek di kamarnya. Takut lau ketahuan ia sedang menelpon, Rada pun cepat mematikan handphonenya itu. Lalu Rada berlalu pergi ke belakang. Sementara itu di lain ruangan, terlihat semua anggota keluarga Ahem sedang berkumpul saat itu. Mereka semua sangat mengkhawatirkan keselamatan Kokila yang sampai saat ini belum juga kembali ke rumah. Sang nenek pun berkata bahwa saat ini Gopi dan Ahem juga Pak Polisi sedang berusaha untuk mencari Kokila. Sang nenek pun berkata untuk tak terlalu mengkhawatirkan Kokila, ujar sang nenek. Bantu subscribe-nya guys, dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya, like dan share agar channel ini makin berkembang lagi. Sementara itu rupanya Rada masih menguping pembicaraan anggota keluarga itu. Ia nampaknya selalu ingin lau Kokila tak kembali lagi ke rumah itu. Berbeda dengan Rasi, yang mana saat itu ia pun sedang menelpon ibunya. Dan di saat mereka sedang berbicara, secara tak sengaja ibu Kasih pun melihat foto Kokila terpampang di koran. Hal itu membuat sang ibu merasa kaget dengan kemunculan foto Kokila di koran itu. Rasi pun bertanya pada ibunya, "Ada apa dengan Kokila? Apakah ibu mertua sedang ada di sana?" tanya Rasi. Ibu Rasi menjawab, "Tidak, ia kaget karena ia melihat foto Kokila di koran," jawab sang ibu. Dan di saat Gopi lagi asik bicara dengan mertuanya memanggil dirinya, Rasi pun langsung menutup telepon dari ibunya. Hal itu membuat ibunya sedikit agak kesal pada Rasi. Sementara itu di jalanan, Gopi yang masih saja berjalan tak tentu arah berusaha terus mencari ibu mertuanya itu. Dan di saat ia tengah panik, tiba-tiba beberapa supir taksi menawarkan untuk naik ke taksinya dan akan diantar kemanapun yang Gopi inginkan. Melihat para sopir itu yang berkesan setengah memaksa, akhirnya Gopi pun mulai angkat bicara.
bahwa dirinya saat ini bukan akan menaiki taksi, melainkan ia ingin mencari seseorang, ujar Gopi. Melihat Gopi yang sedikit marah, para supir taksi itu pun pergi meninggalkan Gopi. Dan akhirnya Gopi pun berusaha bertanya di sepanjang jalan pada orang-orang yang melintas di jalan itu. Namun setiap orang yang Gopi tanyai itu tak tahu dengan keberadaan mertuanya itu. Sementara Ahem pun sama sedang berusaha bertanya dan mencari keberadaan Kokila ibunya itu. Sekian.